dirancang untuk membantu pasangan usia subur dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak, serta menjaga kesehatan ibu dan anak. Program ini mencakup berbagai metode kontrasepsi yang dapat digunakan untuk menunda, membatasi, atau mengatur kelahiran anak agar pasangan dapat merencanakan keluarga sesuai dengan kemampuan sosial, ekonomi, dan kesehatan mereka. Tujuan utama dari program KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat. Secara lebih luas, KB tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah anak, tetapi juga melibatkan aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, KB bertujuan untuk memberikan hak kepada setiap pasangan untuk menentukan jumlah anak, waktu kelahiran, dan jarak kelahiran dengan cara yang aman dan terjangkau. Tujuan utama dari KB, yang pertama, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pasangan usia subur untuk merencanakan keluarga mereka sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dimiliki. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dari program KB, yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. KB terbagi menjadi dua. Yang pertama, KB hormonal. KB hormonal melibatkan penggunaan hormon untuk mencegah kehamilan. Hormon ini bekerja dengan cara mengatur sistem reproduksi tubuh sehingga mencegah terjadinya ovulasi atau pembebasan sel telur dari induk telur, mengubah lendir serviks sehingga menghalangi pergerakan sperma, atau mengubah lapisan rahim agar tidak mendukung perkembangan janin. Yang kedua, KB non-hormonal. KB non-hormonal adalah metode kontrasepsi yang tidak melibatkan penggunaan hormon untuk mencegah kehamilan. KB yang pertama ada 1 pil KB. Jenis alat kontrasepsi pertama di sini adalah pil KB. Pil KB bersifat temporel dan dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu jenis yang mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron estrogen. Alat kontrasepsi 1 ini masih tergolong murah, namun cukup merepotkan karena harus rutin dikonsumsi setiap hari. Bahkan untuk beberapa jenis pil KB, kamu harus meminumnya di jam yang sama, tidak boleh berbeda, untuk memaksimalkan tingkat keberhasilannya. Meskipun begitu, tingkat keberhasilan dalam penggunaan alat kontrasepsi ini terbilang cukup baik. Tingkat kegagalan hanya 8% jika penggunaannya menggunakan secara teratur. Efek samping pil KB meningkatkan risiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskular, peningkatan berat badan, dapat mengganggu produksi ASI, pendarahan tiba-tiba di luar jadwal menstruasi, rasa mual, sakit kepala dan terkadang ada rasa tidak nyaman pada payudara, gairah seks menurun. Suntik KB dibagi menjadi 2 tipe, ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan, ada pula untuk 3 bulan. Jenis kontrasepsi ini hampir mirip dengan pil KB, namun jika pil KB harus rutin dikonsumsi setiap hari, sedangkan suntik rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Kontrasepsi ini juga termasuk dalam kategori temporer dan masih tergolong murah, dengan tingkat kegagalan 3% dalam pencegahan kehamilan. Efek samping suntik KB, rasa mual, peningkatan berat badan, gairah seks menurun, pendarahan di luar jadwal menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, sakit kepala, jerawatan. Yang ketiga, implan atau Norplant atau susu.
Kontrasepsi jenis ini merupakan penanaman sebuah benda kecil seukuran batang korek api yang dimasukkan ke dalam bawah kulit, umumnya pada lengan bagian atas. Implan termasuk dalam kategori KB temporer dengan jangka waktu pencegahan kehamilan selama 3 tahun. Bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka cukup lama dan tidak ingin repot, metode satu ini dapat dijadikan pilihan. Meski harganya relatif lebih mahal dibandingkan menggunakan pil atau suntik KB, tingkat kegagalan sangat baik, yaitu hanya 1%. Dan bagi ibu yang masih menyusui, dapat menggunakan jenis KB ini karena tidak mengganggu produksi ASI. Efek samping implan: rasa nyeri di bagian lengan atas atau tempat implan ditanam, menstruasi tidak teratur, peningkatan berat badan, kesulitan hamil kembali setelah implan dilepas. Yang keempat, IUD atau spiral. IUD, intrauterine device, atau yang sering dikenal dengan kontrasepsi spiral ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang cukup diminati oleh banyak pasangan di Indonesia. Selain karena jangka waktu pencegahan kehamilan yang cukup lama, tidak memerlukan perawatan rumit, juga tingkat kegagalannya rendah. IUD biasa diletakkan di dalam rahim untuk menghadang sel sperma menembus sel telur. Terdapat 2 jenis IUD, yaitu terbuat dari tembaga dan dapat bertahan selama 10 tahun, atau yang mengandung hormon dan bertahan selama 5 tahun. Efek samping IUD: kram perut atau rasa sakit pada bagian bawah perut, pendarahan yang cukup banyak saat menstruasi atau bahkan menstruasi tidak teratur, dapat lepas atau bergeser. Jika lepas biasanya akan keluar bersama darah haid. Dapat terjadi infeksi jika tubuh menolak keberadaan IUD. Yang kelima, vasektomi. Vasektomi adalah tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas deferens pada pria. Hal ini memerlukan tindakan medis atau operasi dan bersifat permanen. Bagi pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan lagi, biasanya akan menggunakan cara ini sebagai salah satu opsi mencegah kehamilan. Namun, karena hal ini bersifat permanen, akan lebih baik pria yang akan melakukan sterilisasi ini benar-benar mantap dan yakin sebelum menjalani tindakan. Dan pria yang melakukan tindakan ini tidak perlu takut karena tidak menyebabkan ejakulasi, tidak menurunkan gairah seks, atau kemampuan ereksi. Efek samping vasektomi: bisa terdapat darah di dalam air mani, memar pada testis beberapa bulan pasca operasi, pendarahan atau pembekuan. Tinjauan Islam. Dalam Islam, setiap kehidupan adalah berkah dan keturunan adalah salah satu karunia Allah. Karena itu, Islam memandang penting untuk menjaga keseimbangan antara memiliki keturunan dan kemampuan untuk merawat mereka dengan baik. Dalam Al-Quran, juga ditekankan agar umat Islam tidak membunuh anak-anak karena takut miskin yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.